Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakihu lan kang nomer loro wong kang bersetubuh biyatihi kelawan nganggo tangane an-nakih wa huwa utawi an-nakih biyatihi iku al-mustamni aran wong kang seneng-seneng nganggo tangan utawa bahasa anunya istimna. Jadi istimta iku al mustamni aran mustamni. Layang nomor 2, golongan yang nomor 2 yang sangat tidak diperhatikan oleh Allah, bahkan dicuekin, tidak diberikan rahmat, bahkan masuk neraka duluan, yaitu adalah orang an-nakihu biyatihi, orang yang bersetubuh dengan tangannya, artinya onani. Jadi artinya itu adalah onani. Kalau misalkan laki-laki bahasanya onani, kalau perempuan disebutnya masturbasi. Nah ini termasuk 7 golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi dijauhkan nanti di akhirat, dijauhkan dari rahmat Allah, tidak dipandang sama sekali oleh Allah. Jadi bahasa itu Allah nggak mau ngasih rahmat, padahal sekali lagi rahmat Allah itu sangat gampang didapatkan atau diberikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi makanya hukum onani ini ulama berbeda pendapat. Jadi hukum onani atau hukum masturbasi ini ulama berbeda pendapat. Jadi yang pertama, ini hukumnya haram. Jadi sekali lagi, hukum onani atau hukum masturbasi ini ulama ini berbeda pendapat. Jadi yang pertama, ulama ini menghukumi haram. Nah ini pendapat dari ulama Syafi'i dan juga pendapat dari ulama Maliki. Karena perbuatan onani dan masturbasi dianggapnya ini melampaui batas dan juga melanggar ketentuan Allah serta keluar dari fitrah sebagai manusia. Nah ini jadi penjelasan tentang masalah pengharaman dari kalangan ulama madhab Syafi'i dan juga Maliki ini dijelaskan dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Jadi jilid 5 halamannya 137. Lah dengan dasar yaitu hadis yang kami bacakan tadi. Jadi hadis yang kami bacakan yaitu dalam kitab Syu'bul Iman jilid 7 halamannya 329. Jadi hadisnya yaitu sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yajma'uhum ma'al alamin yudkhiluhum nara awwalad dakhilin illa ayyatubu faman taba taballahu alaihi ahaduhum an-nakihu yatahu. Nah itu tadi yang kami bacakan tadi, yaitu dalam kitab Syu'bul Iman. Nah dengan dasar ini ulama kalangan madhab Syafi'i dan madhab Maliki ini mengharamkan yang namanya onani atau masturbasi. Lah yang kedua ini tafsil. Jadi bisa haram, bisa nggak haram. Jadi artinya tafsil itu ya bisa haram, bisa tidak haram, dilihat dari kondisi. Yaitu pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Ini ditafsil, jadi bisa haram, bisa tidak haram. Nah, ini tergantung kondisi. Jadi kalau misalkan yang haram itu, kalau onani atau misalkan masturbasi itu hanya untuk mengumbar nafsu, bahkan tidak mau menikah karena sudah nyaman dengan
kehidupan dengan onani atau masturbasi. Jadi sampai meninggalkan nikah. Jadi hanya untuk mengumbar kepuasan nafsu. Lah ini kalau seperti itu ya haram. Ini menurut ulama Hanafiyah. Lah kalau seandainya yang kedua yang tidak haram, yaitu syahwat ini sangat besar, sangat meningkat. Kalau seandainya syahwatnya besar, lah sedangkan pasangan yang sah, jadi pasangan yang sah ini nggak ada di tempat, jadi atau mungkin tidak punya pasangan, jadi punya pasangan tapi pasangannya tidak ada, artinya tidak ada di tempat, jauh lah itu, atau tidak punya pasangan, entah duda atau misalkan janda. Ini syahwatnya muncak, artinya punya syahwat besar. Andai kata misalkan tidak disalurkan, ini dikhawatirkan ini akan berzina karena syahwatnya tinggi dan juga naik. Kalau posisinya seperti ini, maka melakukan onani atau masturbasi ini diperbolehkan. Ini alasan yang kedua. Artinya hukum yang kedua adalah tafsil, beda dengan yang pertama tadi. Jadi tafsil atau dirinci. Jadi bisa haram kalau seandainya hanya sebatas ngumbar nafsu, bisa tidak haram dalam arti boleh kalau seandainya memang dikhawatirkan untuk berbuat zina. Nah itu. Lah yang kedua tadinya ini yang ditafsil itu dengan dasar atau dengan dalil tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lid dararil akbar birtikabi akhaffid daruraini. Nah ini usul fikih. Jadi dengan dasar yang ditafsir dari haram dan juga tidak haram, lihat kondisi itu karena pengambilan dasar dari usul fikih, tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lid dararil akbar birtikabi akhaffid darurain. Jadi artinya meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu antara dua perkara yang lebih ringan bahayanya. Nah itu, maka dengan dasar ini ditafsir tadi bisa haram, bisa tidak haram, tergantung dari kondisi. Lah yang ketiga hukumnya itu makruh. Jadi tadi yang pertama haram, yang kedua tafsil bisa haram, bisa tidak haram. Lah yang ketiga hukumnya makruh. Nah ini pendapat dari Imam Ibnu Hazm, atau ada yang mengatakan Imam Ibnu Hazm. Jadi pendapat ini dari Imam Ibnu Hazm dan juga pendapat sebagian dari ulama Hanafiyah dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah dan juga sebagian pendapat dari ulama Hambali. Jadi sekali lagi hukum yang ketiga ini makruh. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan sebagian pendapat ulama Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan juga pendapat sebagian ulama Hambali. Nah ini bisa dilihat nanti keterangannya dalam kitab Fiqh As-Sunnah jilidnya 2 halamannya 435. Nah itu adalah hukum onani. Jadi makanya yang kedua tadi dari 7 golongan yang tidak dilihat oleh Allah adalah wannakihu biyadihi, yaitu orang yang onani atau masturbasi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wanakihul bahimati lan nomor 3 wong kang menyetubui hewan, kal farosi kaya dene jaran, wal atani lan keledai. Yang selanjutnya golongan yang nomor 3 dari 7 golongan. Lah ini yang nomor 3, yaitu orang yang menyetubui binatang. Nah ini jadi
yang besok tidak dipandang oleh Allah, bahkan tidak diberikan rahmat, bahkan masuk neraka pertama kali, itu adalah orang yang bersetubuh dengan binatang atau menyetubuhi binatang. Nah ini jadi dicontohkan seperti di kitab ini, kal farosi, seperti dengan kuda, wal atani, atau dengan hewan keledai. Jadi dengan hewan apapun, mau dengan kuda, mau dengan anjing, mau dengan apapun, jadi hewan apapun itu haram. Jadi makanya yang ketiga adalah orang yang bersetubuh dengan binatang. Ini besok di akhirat ini dicuekin oleh Allah, bahkan dijauhkan dari rahmat Allah. Lah bersetubuh dengan hewan ini itu termasuk haram dan juga dosa besar. Lah di sini pelaku orang atau pelaku yang bersetubuh dengan hewan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jadi misalkan ini orang bersetubuh dengan anjing ini, atau bersetubuh dengan kuda misalkan, atau dengan kambing, atau dengan sapi misalkan. Lah ini pelakunya di samping haram dan dosa besar itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, pelaku tadi itu dihad, artinya dihukum rajam. Jadi pelakunya ini dihukum rajam. Jadi di samping dosa besar dihukum rajam, nggak ada bedanya istilahnya kumpul dengan manusia atau zina dengan manusia. Nah ini dengan dasar man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata, yaitu hadis riwayat Imam Turmudi, nomor hadisnya 1455. Itu hadis Imam Turmudi. Jadi kalau kalian menemukan orang yang bersetubuh dengan hewan, kata Kanjeng Nabi, maka bunuhlah, dan juga bunuh juga hewan yang disetubuhi. Nah itu. Lah pendapat yang kedua tidak dihad, tapi hukumnya dikembalikan kepada hukum yang berlaku di tempatnya. Jadi tidak sampai dihad, enggak. Dengan dasar juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, nomornya juga sama 1455. Jadi masih bersambung dengan hadis yang tadi. Cuman di sini Imam At-Turmudi setelah meriwayatkan hadis man ata bahimatan fala hadda alaihi. Nah, ini juga hadis riwayat Imam Turmudi. Jadi kalau misalkan orang bersetubuh dengan binatang fala hadda alaihi, maka dia tidak ada had. Wa qala Turmudi wa hadza asahhu minal hadisil awal wal amalu ala hadza inda ahli ilmi wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah. Jadi dalam kitab Jami'ut Turmudi juz 4 Shahifah 57. Jadi dasar yang kedua, hukum yang kedua ini tidak sampai dihad, jadi tetap haram dan juga dosa besar, cuman tidak sampai dihad. Nah ini dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, man ata bahimatan fala hadda alaihi. Jadi orang yang mendatangi bahimah atau bersetubuh dengan bahimah fala hadda alaihi, tidak ada had. Nah ini hadis riwayat Imam Turmudi sama dengan hadis yang pertama tadi. Cuman menurut Imam Turmudi berpendapat wa hadza asahhu minal hadisil awal. Hadis yang kedua ini lebih sah, lebih sahih daripada hadis yang awal. Dan ini yang dipakai oleh para ulama dalam menentukan hukum tadi, yaitu bersetubuh dengan hewan. Nah, ini. Jadi makanya bahasa ngapain dengan hewan, manusia ada. Nah, yang nomor tiga adalah orang yang nikah dengan hewan. Mau hewan apapun itu
itu sama, jadi artinya sama-sama haram dan juga dosa besar. Masalah hukumannya tadi ada dua pendapat, ada yang berpendapat di had, ada yang tidak di had, dengan dasar masing-masing. Kita teruskan.